Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairu wal barakah wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita senantiasa mempersembahkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena limpahan rahmatnya, karunia-Nya, sampai detik ini kita dalam keadaan sehat, kita memiliki Islam, memiliki ketakwaan yang kita buktikan hari ini bahwa kita adalah hambanya yang taat, hadir di masjid ini menunaikan kewajiban melaksanakan ibadah Jumat secara berjamaah. Selawat serta salam hendaknya pula kita senantiasa peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sanak keluarganya, para sahabatnya, bahkan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Selaku hati pada siang ini pula, saya berkewajiban untuk mengajak, menyeru, menghimbau kepada hadirin yang berbahagia. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam artian kita senantiasa berusaha memperbaiki, meningkatkan ketakwaan dalam bentuk ibadah kita sehari-hari. Karena hanya dengan keimanan dan takwa yang kita miliki ini, kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hakiki di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Judul khutbah kita pada siang Jumat ini adalah bersyukur menghindarkan seseorang dari sikap suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan pada mukaddimah khutbah tadi. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini adalah ayat yang memberikan jaminan kepada Allah, memberikan jaminan Allah kepada umatnya, kepada kita kaum muslimin ini, bahwa ketika kita mampu senantiasa bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Tentu siapapun kita senantiasa ingin memiliki nikmat Allah, memiliki rezeki, bahkan ingin selalu ditambahkan rezeki kita, bukan dikurangi atau malah dihilangkan dari diri kita. Namun perlu kita bertanya kaum muslimin yang berbahagia, apakah kita saat ini sudah senantiasa bersyukur terhadap berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ataukah kita masih selalu berkeluh kesah terhadap apa yang kita miliki, terhadap apa yang kita sedang jalankan hari ini? Kalau kita masih menjadi orang yang senantiasa berkeluh kesah, maka berhentilah
Lupakanlah mengeluh itu dan mulailah selalu memperbanyak syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, senantiasa kita mendapatkan beberapa pertanyaan yang jawabannya mudah kita jawab. Misalnya, kita mendapatkan pertanyaan, Allah menjadikan manusia tertawa, dan biasanya lazim kita jawab dengan menangis. Dan betul, Allah telah mengingatkan kepada kita dalam Quran surat An-Najm ayat 43, wa annahu wa amata wa annahu huwa adhaka wa abqa. Dan dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Lalu terkadang juga kita mendapatkan pertanyaan bahwa Allah lah yang mematikan, dan jawabannya lazim kita jawab dengan menghidupkan. Dan itu betul, Allah sudah juga memperingatkan kepada kita, wa annahu huwa amata wa ahya, dan dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Lalu kemudian kita pula senantiasa mendapatkan pertanyaan bahwa Allah menciptakan laki-laki, dan sering kita jawab pasangannya adalah perempuan. Dan itu pun betul, Allah telah mengingatkan, wa annahu khalaqaz zaujaini dzakara wal unsa, dan dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian kita senantiasa juga mendapatkan pertanyaan, Allah itu senantiasa memberikan kekayaan, dan biasa kita jawab atau lazim kita sering jawab kemiskinan. Padahal itu adalah jawaban yang keliru dan senantiasa mengarahkan seseorang untuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan ini Allah sudah jawab, wa annahu huwa aghna wa aqna, bahwa dialah Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Ternyata jawabannya adalah kecukupan, bukan kemiskinan. Sesungguhnya Allah hanya memberikan kekayaan dan kecukupan kepada hamba-hambanya, bukan kemiskinan seperti kebanyakan manusia mengatakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang menciptakan kemiskinan itu adalah diri manusia itu sendiri. Kemiskinan itu selalu dibentuk dalam pola pikir manusia. Itulah hakikatnya. Mengapa orang-orang yang pandai bersyukur, walaupun hidupnya cuma pas-pasan, tapi ia tetap bisa tersenyum bahagia? Karena ia selalu merasa cukup, bukan merasa berkurang, bukan merasa miskin, seperti kebanyakan manusia saat ini. Kebanyakan dari kita seringkali hanya mensyukuri kenikmatan yang sifatnya material saja. Padahal ada banyak kenikmatan tertinggi yang harus kita syukuri dan kita jaga, adalah nikmat iman dan Islam yang kita miliki hari ini. Karena kalau kenikmatan materi Allah berikan kepada seluruh umat manusia, sedangkan kenikmatan iman dan Islam tidak semua umat manusia Allah berikan kepadanya. Seberat apapun kehidupan di dunia ini kaum muslimin, bagi kita umat Islam ini tidak sebanding dengan kesusahan, dengan kesulitan yang kelak akan kita dapatkan di akhirat. Begitu pula kenikmatan hidup apapun di dunia ini tidak akan sebanding dengan kenikmatan, kebahagiaan yang Allah akan berikan di surganya. Jika kita senantiasa memiliki pemahaman seperti ini, kita akan selalu hidup tenang, kita akan selalu hidup tersenyum, kita akan selalu merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepada kita, seraya kita menatap hari esok dengan penuh semangat dan dengan penuh hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Minimal ada 3 manfaat yang bisa kita peroleh manakala kita senantiasa bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang pertama, dengan bersyukur kita akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena selain merupakan perintah, syukur juga itu adalah bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan syarat jika dilakukan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Allah telah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kemudian yang kedua, manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita senantiasa bersyukur hanya kepada Allah adalah syukur akan menciptakan perasaan positif dalam diri setiap manusia. Artinya bahwa hidup kita bisa lebih tenang, tidak selalu galau, pikiran akan selalu jernih dan berperasaan bahagia karena kita akan lebih fokus terhadap berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dengan banyak bersyukur, semakin banyak pula perasaan positif yang ada pada diri kita. Semakin banyak perasaan positif, akan semakin banyak pula muncul ide-ide kreatif yang ada pada diri kita. Dengan ide-ide kreatif itu, kita akan memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang berhasil atau orang yang sukses dalam hidup kita. Dengan cara demikian, bisa saja Allah akan menambahkan berbagai kenikmatan bagi orang-orang yang mau bersyukur. Sungguh bagi Allah tidak ada sedikit pun kesulitan baginya dalam memberikan nikmatnya kepada hambanya. Fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Al-Baqarah 117. Yang ketiga kaum muslimin, manfaat yang bisa kita peroleh jika kita senantiasa bersyukur adalah dengan bersyukur berbagai musibah dan malapetaka bisa terhindarkan dari diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Quran surat An-Nisa ayat 147. Maka dari itu kaum muslimin, kita harus lebih jeli dan peka terhadap berbagai kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Kurangnya kepekaan terhadap nikmat Allah akan selalu menyebabkan kita kurang bersyukur kepada Allah. Sebab kita akan senantiasa merasa bahwa tidak ada lagi yang perlu disyukuri. Sadarlah bahwa selama kita hidup ini, pasti Allah akan senantiasa memberikan berbagai kenikmatan yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Yakinlah bahwa di balik suatu kejadian pasti ada hikmah yang tersembunyi. Karena hikmah sendiri itu adalah merupakan nikmat Allah. Maka pandailah kita semua mengambil hikmah dari suatu kejadian yang telah kita alami. Pasti kita akan selalu bersyukur. Dengan bersyukur, pastilah berbagai kenikmatan Allah akan tambahkan. Dan semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang senantiasa merasa cukup dan selalu bersyukur dalam segala hal. Kata kuncinya adalah cukup dan syukur, agar kita terhindar dari rasa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja ada manfaatnya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yashkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.